Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 15 bulan Desember tahun 2020 ya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Di sini bisa Anda lihat Alay di kebun tanaman tomat. Tomat ini kalau nggak salah varietasnya Sirvo, karena tomat ini kebun ini bukan punya Alay ya. Jadi di sini main ke tempat kawan Alay. Beliau ada di sebelah sana itu. Kurang kelihatan ya karena jauh di pinggiran, terus agak gelap ternaungi jadi nggak kelihatan. Pakai baju biru pula. Di sini tanaman tomat Sirvo ini kurang lebih luas lahan ini 1250 meter. Alhamdulillah di sini usianya tomat ini kurang lebih 45 hari dan bisa Anda lihat buahnya sudah mulai terlihat ya. Tapi cuman belum merata. Di sini cuman Alay ingin berbagi pengalaman karena ini bukan punya Alay, ini punya kawan Alay. Namanya Bapak Sariman. Sebelah sana itu ya kelihatan itu ya berjalan Pak Sariman. Itu lagi melakukan pendangiran, bisa dibilang pengoretan, bisa dibilang penyiangan. Jadi bahasanya itu setiap tempat biasanya beda sebutan. Nek Alay ngomong, penake ngomong ki maculi kalenan iki bos, maculi kalen iki diunggahne ngono bos ya. Enek sing ngomong ngipuk ngono bahasane, nek bahasa Jawane ngono kuwi. Nah, terus kene Alay ingin berbagi pengalamannya di sini karena kebanyakan petani-petani itu banyak yang mengeluh kalau untuk menanam tomat di daerah daratan, bukan di persawahan ya, beda ya, di daratan atau di dataran yang jauh dengan air, contohnya seperti ini. Ini Alay hanya ingin berbagi pengalaman, biasanya gendalanya itu masalah kalau di buah itu hanya serangan ulat ya. Yang kedua itu busuk buah. Nah, kalau kita itu serangannya ulat, itu kita untuk menanggulanginya kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Kalau yang spektrumnya luas itu kalau Alay pribadi itu menggunakan insektisida berbahan aktif metomil ya. Terserah menggunakan merek dagang apa. Bahan aktif metomil, lalu rollingannya itu menggunakan yang sistemik. Kalau Alay pribadi suka yang menggunakan klorantraniliprol ya, bukan klorotalonil. Kalau klorotalonil itu fungisida, ini klorantraniliprol. Jadi kita rollingannya penggunaannya itu kalau bisa kita sering menggunakan metomil. Kalau ketika metomil itu sudah tidak mampu, setelah kita lakukan penyepraian kok ulatnya masih ada lah, baru itu kita lakukan menggunakan yang sistemik gitu bos ya. Oke. Terus kalau yang masalah busuk buah itu kalau masalah tomat kendalanya kalau di dataran rendah itu biasanya dia busuk buahnya itu yang di pantatnya itu bos ya. Contohnya Alay cari dulu ya. Ini ada bagian yang kurang air di sini. Kalau di sana insya Allah nggak ada karena tempatnya subur. Terus di bendung-bendung waktu penyiraman airnya agak menggendang di situ, jadi agak aman. Nah, contohnya di sini. Nah, ini ada. Nah, ini busuk buah, ada yang dibilang kawan-kawan itu blongsom ya. Ini busuk buah di pantatnya, di pantat-pantat seperti ini. Nah, ini gejalanya itu cuma satu bos ya. Gejalanya cuma satu, kurang air. Kalau ada seumpama petani-petani lain itu mengatakan itu kurang kalsium, enggak juga. Asalkan pupuk itu di dasaran itu sudah cukup ya, pupuk di dasaran ini sudah cukup. Kok sampai kurang air, maka tetap akan seperti ini timbulnya bos. Jadi karena begini, sebanyak apapun itu pupuk, sebanyak apapun itu kalsium, kalau tidak ada air tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Jadi intinya kalau seumpama
kawan-kawan itu nanam tanaman tomat di dataran rendah, di daratan, bukan di persawahan. Kalau di persawahan kan udah pasti banyak air biasanya ya. Di tempat dataran ya seperti ini bos ya. Kalau seumpama dia itu busuknya di pantat, di pangkal ini ya, di pantatnya ini, itu udah pasti karena kurang air, bukan karena kurang kalsium. Karena ya bisa Anda praktekkan sendiri nanti mana yang sampean banyak genangi air, disitulah yang akan bagus. Tetapi yang kurang air di situ pasti akan pantatnya itu akan busuk. Karena apa? Karena tomat itu kan yang dicari air juga bos, salah satunya. Jadi yang bikin pantatnya itu busuk yaitu tadi karena kurang air. Jadi cukupilah air. Jadi kalau Ale sendiri pribadi itu tidak berani menanam tanaman tomat kalau jauh dari air, karena intinya tomat itu rakus dengan air, hampir sama seperti timun gitu bos ya. Oke, hanya Ale memberitahu itu aja bos ya, karena ini bukan punya Ale. Jadi ya nggak bisa lama-lama untuk bikin video. Ale hanya ingin berbagi pengalaman cara-caranya itu tadi. Kalau masalah busuk buah itu bukan karena kurang kalsium, bukan kurang pupuk, tapi kurang air. Sebanyak apapun itu pupuk, sebanyak apapun itu kalsium, kalau tidak ada air tidak bisa diserap. Jelas? Oke, karena dulu Ale pernah eksperimen. Mana itu yang Ale bedengannya itu Ale genangin air, mana yang tidak. Ternyata yang Ale genangin air buahnya itu besar-besar, halus-halus, tanpa ada yang busuk. Terus bagian yang parit yang tidak alay genangin air, ternyata itu satu baris itu busuk semua gitu. Jadi tetap intinya di air gitu. Nah ini penanaman ini terakhir sendiri bos. Jadi agak lambat, telat, karena waktu nanam kemarin di sini masih musim kemarau. Musim kemarau, tanahnya kering. Jadi nanamnya itu estafet gitu ya, bergantian gitulah bahasanya. Kalau ini belum lama ini bos, ini mungkin sekitar 30-an hari. Kalau yang sebelah sana tadi udah ada 45 harian. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Oh ya, salah satu petani di desa Alay yang cara bertaninya masih dibilang standar atau manual seperti ini tanpa menggunakan plastik mulsa. Ini yang paling rajin itu ya beliau ini, namanya Bapak Sariman. Bisa Anda lihat nih ya, rajin tanpa ada gulma. Nah, kenapa ini tadi tidak menggunakan mulsa? Salah satunya karena kalau seumpama ada hujan, karena jauh dengan air, maka bisa kebasahan itu rata sehingga mengurangi dari kebusukan buah tomat tersebut gitu ya. Itu salah satunya. Kalau nanam di musim penghujan itu tanam tomat di daerah-daerah daratan seperti ini cocok bos. Kalau musim hujan, tapi kalau masih jarang-jarang hujan nggak berani juga gitu. Nih. Busuk juga nih. Nah, itu kan rajin bener tuh. Itu beliau.